Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again. This morning we are going to learn about numbers. Setelah kemarin kita membangun pengetahuan awal, apa sih angka itu? Ternyata ada beberapa jenis angka. Kemudian sudah kita lihat, oh ternyata ada angka yang menyatakan jumlah, ada angka yang menyatakan tanda atau nama. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa saja yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, di sini kita akan mempelajari jenis dan fungsi dari angka, types and function. Oke, yang pertama adalah jenis dan fungsi angka. Ada 3 jenis angka, yaitu kardinal, ordinal, dan nominal. Mereka punya fungsi untuk menyebut jumlah, kemudian untuk menyatakan posisi, dan untuk menyatakan nama dari sesuatu. Nah, untuk bisa membedakan supaya kita tidak lupa, kita menghafalkannya dengan istilah CON. C untuk kardinal, O untuk ordinal, N untuk nominal. C itu artinya count, yaitu menghitung. Jadi kardinal itu yang menyebutkan jumlah, artinya angka benda atau orang jumlahnya sama dengan angkanya. Kemudian kalau ordinal itu dari kata order, urutan. Nah, ordinal itu urutan karena dari kata order. Kemudian nominal itu name atau nama. Jadi hanya untuk menyebutkan nama. CON, kardinal, ordinal, nominal. Kardinal jumlah, ordinal urutan, nominal nama. Oke. Kemudian yang pertama ya, kardinal. Kardinal fungsinya adalah to tell how many amount. Untuk menyebutkan jumlah, ya, sejumlah dari benda atau orang. Nah, jadi jumlah kalau ada 5 berarti bendanya 5. Kalau angka 10 berarti bendanya 10. Oke. Berikutnya, nah ini adalah angka-angka yang dipakai untuk menyebutkan jumlah. Ketika menyebutkan 10, 10, maka berarti bendanya 10. Nah, ini angka yang sudah kita ketahui dari dulu ya. Untuk satuan ada 1, 3, 2, 3, 5, 4, 11. Kemudian nah, untuk belasan ini ada berbeda ya. Ada 11, ada 12 untuk 12, kemudian 13-nya 13. Berikutnya semua pakai 10 ya. 4, 14, 16, 16, 19, 19 sampai ke 30 itu menjadi 30. Lalu ketika berikutnya itu 31, maka 31 tinggal ditambahkan saja. Kemudian untuk puluhannya ada 50, 70, jadi ada tambahannya T, TY di belakangnya. Kemudian untuk 100 itu 100. Lalu ada, kalau ada 100 angka berikutnya ada 103, jadi ada tambahan kata N. Kemudian kalau 200, 200, lalu kalau ada angka berikutnya setelah itu, misalnya 725, maka 725. Itu ya, jadi ada kata N-nya. Kemudian untuk ribuan itu 1000, masih sama pakai N juga ketika ada tambahan belakangnya. Kemudian jutaan itu 1 million, ya, million juta. Kemudian miliar itu billion. Nah, berikutnya yang angka lebih besar. Oke. Nah, ini contoh kalimatnya. I have 2 apples. Aku punya 2 apel. Nah, apelnya ada 2, maka menggunakan kata 2. Ini kalau untuk yang angkanya kecil ditulis ya, bukan pakai angka tapi pakainya 2. Kemudian there are 11 players ya. Kemudian ada 11 pemain sepak bola. Kemudian my shoes cost 250,000 rupiah. Sepatu saya seharga 250.000. Nah, 250.000 ini merupakan jumlah atau jumlah uangnya ya. Kemudian yang kedua adalah
ordinal numbers. Ini fungsinya untuk memberitahukan posisi dari seseorang atau sesuatu dari daftar dalam suatu kelompok gitu. Jadi urutan, bukan jumlahnya ya. Nah, di sini ada perbedaan penulisan angka. Kalau di dalam urutan itu maka 1 itu bukan one tapi ada 1 ST, bacanya first. Kemudian 2 ND second, 3 RD third. Kemudian 4 dan sampai seterusnya sampai 10 itu menambah sampai 19 ya. TH, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12 dan seterusnya. Kemudian bagaimana ketika sudah masuk 20? 20 menjadi 20th, dari kata 20 tambah TH 20th. Kemudian, nah masuk ke 21 itu bukan pakai one lagi, tapi kembali ke yang tadi first. Ya, 21 ST, 21st, 22nd, 23rd. Kemudian kembali lagi pakai TH 24th sampai berikutnya nanti ketemu lagi ada angka 1 misalnya 31 ST di sini menjadi 31st. Oke, contoh kalimatnya I am the first winner. Saya adalah juara pertama. Ini menunjukkan angka. Jadi fungsinya first di sini sebagai penunjuk ranking. Kemudian secured in fourth place in line. Dia mengantri di barisan keempat. Nah, ini menunjukkan urutan. Nah, jadi ordinal di sini sebagai urutan. Kemudian it is 5th of September. Ini ordinal digunakan sebagai penunjuk tanggal. Jadi ada 3 di sini ya, bahwa ordinal sebagai penunjuk posisi itu bisa dipakai untuk ranking, urutan, dan tanggal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nominal, yang terakhir. Di sini dipakai untuk mengidentifikasi atau mengenali suatu benda ya, bisa menjadi pemberi nama benda tersebut dengan angka ya. Nah, angkanya hanya 1 sampai 9, mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa dipakai double begitu ya. Dan ini penyebutannya misalnya kalau 1 bisa 1 1, 2 bisa 1 2, tapi we can pronounce with single number. Kita boleh menyebutnya ya untuk yang jumlahnya 2. Nah, misalnya 28 bisa dibaca dengan 28 gitu ya. Tapi kalau sudah 3 angka, misalnya 1, 2, 3 itu tidak bisa dibaca menjadi 123. Tetap 1, 2, 3 itu ya. Nah, contoh kalimatnya, Cristiano Ronaldo has number 7 on his back. Cristiano Ronaldo itu punya nomor punggung 7. Nah, ini hanya sebagai penanda bahwa nomor 7 itu nomornya Cristiano Ronaldo. Dia bukan urutan ke-7 atau jumlahnya 7 tidak mungkin. Kemudian the postal code is 91210. Nah, ini kode pos, bacanya seperti itu, bukan 9100 kemudian 2 atau 10 gitu ya. 91210 bukan, tapi 91210 atau O. Kemudian my bus is line 05 atau O5. Nah, ini bisku jalur 5 gitu. Oke, nah itu saja sedikit penjelasan, semoga lebih jelas dari apa yang sudah kita pelajari kemarin. Tinggal dihafalkan tadi CON-nya, kemudian kalau kardinal itu jumlah, ordinal urutan, nominal itu untuk menyebut nama. Oke, thank you very much. See you on the next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.